Film berfokus kepada kakek bernama Amrullah yang terlihat begitu gelisah. Dia merasa sisa hidupnya tidak lama lagi di dunia, karena dia sering jatuh sakit. Kakek itu dulunya mempunyai istri yang cantik bernama Hamidah, namun mereka sudah berpisah. Di usianya menginjak 70 tahun, Amrullah memilih tinggal bersama anaknya, bernama Hamsa dan Amran, serta menantunya Jahra dan cucunya bernama Farhan. Di waktu yang sama, Sin memperlihatkan Nata sedang merawat ibunya yang sakit. Nata tinggal bersama istrinya bernama Sophie dan anaknya bernama Delia. Hari pun berganti, kesehatan Amrullah semakin menurun. Dia berpesan kepada anaknya bernama Hamsa, ketika dia meninggal dunia, tanah miliknya diwakafkan kepada warga desa. Sin berpindah memperlihatkan Nata dan Sophie sedang berbincang. Mereka merasa bahwa hidup yang dijalani terasa begitu sulit karena perekonomian mereka menurun. Ditambah lagi mereka harus merawat ibunya Hamidah yang dalam keadaan sakit. Sophie mengatakan kepada Nata bahwa ia tidak mau hidup susah terus. Ia menyuruh Nata untuk mendapatkan harta sebagian tanah wakaf milik Pak Amrullah. Keesokan harinya Nata akhirnya menemui Hamsa, mengatakan agar ia mendapatkan bagian dari tanah wakaf masjid itu. Sin berpindah di mana Nata bertanya kepada Kang Ahmad. Ia bertanya mengapa rezekinya kurang, padahal dia sudah menaati perintah Sang Pencipta. Kang Ahmad lalu menjawab, kalau kita ibadah semata-mata karena Allah, jangan hanya karena uang. Dengan keresahan yang Nata rasakan, akhirnya dia memilih untuk datang ke dukun bernama Ki Japa. Setelah sampai ke rumah dukun itu, Ki Japa bertanya kepada Nata, apa tujuan mereka datang ke sini? Dengan gagahnya, Nata menjawab bahwa mereka ingin menguasai tanah wakaf peninggalan Amrullah. Sebagai maharnya, Nata lalu memberikan uang dan perhiasan kepada Ki Japa. Ki Japa akhirnya menuruti keinginan mereka. Ki Japa mengatakan akan membunuh keturunan Pak Amrullah. Sang dukun ingin mengirimkan berupa jin kepada keluarga Pak Amrullah. Namun sebelum itu, Ki Japa meminta agar Nata membawa sebagian tubuh Pak Amrullah untuk memuluskan rencananya. Selain itu, Ki Japa meminta Nata untuk menanam kendi di tanah wakaf itu. Di tengah malam, pasangan itu memulai aksinya dan mereka langsung menanam kendi yang terbalut kain merah di halaman masjid itu. Sin berpindah kepada Kang Ahmad yang dipanggil Pak Amrullah. Ia meminta Kang Ahmad untuk memijatnya. Namun, Pak Ahmad yang sudah terlanjur janji dengan Nata akhirnya dia melancarkan aksinya untuk mengambil sebagian rambut milik Pak Amrullah. Malam pun tiba, akhirnya Nata membawa rambut Pak Amrullah kepada dukun tersebut untuk melengkapi ritualnya nanti. Ritual pun dimulai. Terlihat Ki Japa sedang membaca mantra hingga membuat ruangannya bergetar, pertanda santet tersebut berhasil. Di malam pertama ketika Amrullah sedang sholat, tiba-tiba seekor ayam jatuh di hadapannya, disertai makhluk halus berpakaian putih. Ternyata itu jin yang dikirim Ki Japa untuk menghabisi nyawa Pak Amrullah. Hamsa dan Amran heran, ayah mereka meninggal dengan cara tidak wajar. Hamsa sebagai imam masjid terlihat sedang melaksanakan sholat. Saat Hamsa mengangkat takbir, tiba-tiba Hamsa mendengar ada suara yang ikut dengannya. Ketika Hamsa mau pulang, ia melihat kerana masjid terbang sendiri. Sesampainya di rumah, Hamsa terlihat begitu ketakutan. Lalu Hamsa pun segera tidur. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 lewat, istrinya pun terbangun dan segera mencuci pakaian. Tidak berselang beberapa menit, Hamsa pun terbangun dan langsung memanaskan air. Secara tiba-tiba hal aneh dilakukan Hamsa. Ia langsung menyiramkan air panas ke tubuhnya sehingga membuat dia tewas secara mengenaskan. Amran adik Hamsa mulai curiga. Ia mengatakan bahwa ada seseorang yang mengirimkan santet kepada keluarganya. Dengan kejadian itu, Amran menitipkan Farhan kepada Ustadz bernama Abuya karena ia takut Farhan akan menjadi korban juga. Sekaligus Amran menitipkan surat wasiat tanah wakaf masjid tersebut. Mereka pun berpamitan pulang. Di tengah perjalanan jin itu mengganggu perjalanan Amran sehingga membuat mereka kecelakaan dan tewas di tempat itu. Sangat sedih, keluarga Pak Amrullah semuanya tewas kecuali Farhan yang dititipkan kepada Ustadz Abuya. Waktu pun berlalu, diperlihatkan seorang pemuda gagah. Ternyata itu Farhan yang mendatangi tanah wakaf peninggalan kakeknya Amrullah. Setibanya di situ, Farhan bertemu dengan Kang Ahmad. Dia menyuruh Farhan untuk meninggalkan tempat itu, namun Farhan menolaknya. Saat Farhan membersihkan masjid itu, Farhan didatangi wanita bernama Delia yang ternyata itu adalah anak Nata dan Sophie. Masjid ini sudah ditinggal dan warga tidak mau sholat di masjid ini karena mereka sering diganggu sosok jin yang menyeramkan, tutur Delia.
Setelah masjid bersih, Farhan pun memulai sholat di sana, dan benar saja Farhan diganggu oleh sosok jin, tapi Farhan tetap fokus selesaikan sholatnya. Waktu subuh pun tiba dan Farhan segera mengumandangkan azan. Di waktu yang sama, Nata merasa terganggu dengan lantunan azan tersebut. Bergegas Nata menghampiri masjid itu dan bertemu Farhan. Nata mengetahui bahwa Farhan adalah anak Hamsa. Nata mengatakan bahwa masjid itu miliknya. Dengan bukti yang kuat, Farhan memperlihatkan surat wasiat itu. Tanpa kata pun, Nata langsung bergegas pergi. Di tengah malam, Nata mendatangi dukun yang dulunya ia datangi. Ia berniat ingin melenyapkan Farhan, namun ternyata tempat itu sudah lama terbengkalai. Di tempat itu, Nata mendapatkan mantra santet yang masih ada, dan Nata langsung membacanya. Di waktu yang sama, Abuya merasakan bahwa akan ada hal buruk yang akan menimpa Farhan. Kemudian Abuya langsung mengendarai mobilnya menuju ke tempat Farhan. Di waktu yang sama, Farhan yang sedang mengaji tiba-tiba terlempar, dan ternyata itu ulah jin. Kemudian Farhan ditarik keluar. Ternyata ada Delia yang sudah kerasukan dan langsung melempar Farhan sampai ke dinding. Tak berselang lama Nata datang dan langsung mencekik leher Farhan. Akhirnya Abuya datang dan langsung membacakan lantunan ayat suci Al-Quran hingga membuat Nata kepanasan. Lalu Abuya merasakan ada hawa jahat di tempat ini. Abuya segera menyuruh Farhan untuk menggali kendi yang tertanam di tanah wakaf ini. Setelah kendi itu mereka dapatkan, lalu mereka langsung pecahkan hingga membuat Farhan tercekik dan akhirnya Nata tewas.